Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi Zaski dengan NPM 24782086. Baik, di sini kami akan mempresentasikan sebuah rancangan manajemen proyek dan analisis studi kasus yang berangkat dari sebuah errand di sekitar agribisnis lokal kita. Judul dari proyek kami adalah peningkatan kapabilitas UMKM Gubuk Jamur Tiram Srikaton melalui adopsi prudent risk management software dan standar soft gap. Baik rekan-rekan semua, mari kita sejenak konteks industrinya. Saat ini tren gaya hidup sehat membuat permintaan pasar terhadap kondisi jamur tiram meroket tajam. Jamur tiram bukan lagi sekedar sayuran pelengkap, melainkan substitusi protein yang sangat dicari. Namun apa yang terjadi di lapangan? Tingginya permintaan ini justru gagal dipenuhi oleh petani lokal kita. Cek ada suara ya? Ada. Kami mengangkat studi kasus ini pada UMKM Gubuk Jamur Tiram Srikaton. Secara infrastruktur, UMKM ini sebenarnya memiliki potensi yang besar dengan kapasitas produksi mencapai 10.000 backlog per musim. Tetapi potensi ini seolah terkunci karena mereka terjebak pada manajemen operasional yang tradisional dan sangat rentan terhadap kegagalan panen. Berangkat dari keresahan tersebut, dalam tugas ini kami sekedar melakukan observasi. Kami merancang sebuah implementasi proyek yang komprehensif berdurasi 4 bulan. Proyek ini memadukan perbaikan teknis secara fisik melalui Good Agriculture Practice atau GAP. Oke. Selanjutnya, dalam disiplin manajemen proyek maupun manajemen mutu, kita mengenal prinsip bahwa kita tidak bisa memperbaiki apa yang tidak bisa kita ukur. Oleh karena itu, sebelum menawarkan solusi kompleks, kami memetakan baseline atau potensi kondisi awal UMKM meter secara kuantitatif. Oke, yang pertama, tingkat kontaminasi backlog mencapai 30%. Dalam konsep bisnis ini adalah case of poor quality yang sangat mematikan. Bayangkan dari total 10.000 backlog yang diproduksi dengan kerja keras, 3.000 diantaranya langsung terkontaminasi berjamur hijau, membusuk, dan harus dibuang ke tempat sampah, bahkan sebelum sempat menumbuhkan satupun jamur. Modal bahkan baku, tenaga kerja, dan waktu untuk 3.000 backlog itu sangat hangus tersisa. Padahal jika kita merujuk pada batas standar toleransi kegagalan di industri jamur komersial, angkanya tidak boleh lebih dari 3%. Yang kedua, kita lihat kita bergeser ke produktivitas panen. Efek domino dari buruknya kualitas operasional ternyata juga menyerang 70% backlog yang berhasil hidup karena media tanamannya tidak steril dan nutrisinya rusak. Satu backlog hanya mampu menghasilkan rata-rata 0,3 kg jamur tiram per siklus. Standar normalnya produktivitas harusnya mampu menyentuh angka 0,4 kg per backlog. Selisih 0,1 kg ini memungkinkan mungkin terdengar kecil, tetapi jika dikalikan dengan 7.000 backlog yang hidup, UMKM ini kehilangan ratusan kilogram potensi panen, yang berarti lengkapnya potensi jutaan rupiah dari margin keuntungan mereka. Ketiga, dari kacamata manajemen risiko atau risk register, kami melakukan audit dan menemukan ada 4 risiko utama yang mengancam kelangsungan usaha ini. Keempat risiko tersebut berada di zona merah atau status unstable, tidak dapat ditoleransi. Artinya, probabilitas terjadi sangat tinggi dan dampaknya sangat merusak secara finansial. Keempat, dari
Yang keempat, dari pemantauan lapangan Action Tracker terdapat 5 masalah aktif yang saling berkaitan. Kronisnya pada saat dilihat, persentase menyelesaikan atau progres dari kelima masalah tersebut adalah 0%. Belum ada satupun tindakan mitigasi nyata yang dilakukan oleh manajemen mitra. Oke, slide selanjutnya. Saya mesin. Oh, maaf. Oke. Slide selanjutnya, peta diagnostik titik kritis operasional atau root cause analysis. Melihat angka kontaminasi yang menembus 30% dan kerugian yang begitu besar di slide sebelumnya, kita tentu bertanya-tanya sebenarnya apa yang salah, dari mana sumber penyakitnya. Untuk jawab hal ini, kelompok kami pendekatan ilmiah melalui root cause analysis akar masalah. Kami tidak sekedar mendata masalah, tapi juga kami memetakan secara spasial, mengingat masalah tersebut pada data fisik area produksi. Hasilnya kami menemukan 5 titik kritis yang kami sebut sebagai sumber malapetaka operasional. Yang pertama, kita mulai dari titik Q1 di area pasteurisasi atau pasturasi adalah benteng pertahanan pertama dalam pembuatan backlog. Sayangnya proses pemasukan atau penguapan di UMKM ini seringkali kurang matang karena tidak ada standar suhu dan waktu yang presisi. Lebih parah lagi, setelah dimasak, backlog didinginkan di ruang inokulasi atau ruangan penanaman bibit yang dibiarkan terbuka. Udara luar bebas masuk sehingga bakteri dan spora liar langsung menginvasi media tanam sejak hari pertama. Kemudian titik Q02 terkait area layout bangunan. Jika rekan-rekan perhatikan, di daerah ruangan inkubasi terdapat perawatan backlog muda dan kumbung jamur, tempat backlog yang sudah dewasa dan dipanen. Letaknya sangat berdampingan tanpa sekat karantina yang memadai. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Spora dari jamur dewasa serta hama berterbangan di kumbung panen. Bisa dengan sangat mudah migrasi silang atau melakukan cross ke ruangan inkubasi yang telah sangat rentan. Selanjutnya Q03 lingkungan luar. Ini adalah cerminan dari buruknya manajemen limbah backlog yang gagal panen atau sudah akhir tidak dihancurkan, tidak dibakar, dan tidak dijauhkan dari lokasi. Mereka hanya menumpuknya sembarangan di sekitar area kumbung. Tumpukan backlog busuk ini menjadi sarang ideal bagi lalat, buah, atau hama untuk berkembang biak, menciptakan siklus patogen abadi yang tidak pernah putus mengilih bangunan produksi. Pada Q4 di ruangan inkubasi, strategi ruangan belum memasukkan backlog baru terbukti sangat diabaikan. Pekerja hanya membersihkan secara fisik tanpa menggunakan takaran deterjen atau yang standar penyemprotan pestisida. Hasilnya patogen Micropsis dan sisa-sisa spora jamur matikan dari musim lalu masih bertahan hidup 100% di dinding dan rak, bersiap menyerang bibit yang baru masuk. Dan yang paling krusial adalah titik Q05 di pusat manajemen. Ibarat pepatah ikan membusuk dari kualanya. Keempat, masalah teknis di lapangan.
tadi tidak akan terjadi secara berulang jika manajemennya solid. Sayangnya pengendalian risiko di UMKM ini berbasis trial and error atau coba-coba. Tidak ada pencatatan data suhu, tidak ada standar prosedur tertulis atau SOP. Semuanya hanya bergabung pada feeling atau ingatan si pemilik. Kelemahan ini levelnya ilmiah yang menjadi akar sesungguhnya dari segala kerusakan fisik di lapangan. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Cek. Oke, mungkin selanjutnya kita ke solusi ganda. Solusi ganda ini biasanya menghadapi akumulasi masalah tadi yang teman saya sebutkan. Kami menyadari bahwa intervensi satu arah tidak akan cukup. Kami merancang solusi ganda atau sebuah sinkronisasi antara eksekusi fisik di lapangan dan kendali intelijen digital di balik meja manajemen. Nah, di sini ada beberapa manajemen, yaitu yang pertama sinergi fisik, siklus hijau. Kami tidak lagi bekerja berdasarkan kebiasaan. Kami menerapkan good agricultural practices atau biasa disebut GAP yang ketat. Fokus kami adalah menciptakan terukur dengan standar suhu dan durasi tertentu, serta melakukan layouting kumbang yang memastikan zona inokulasi benar-benar steril dari sporal hama. Ini adalah langkah preventif untuk memutus rantai kontaminasi secara fisik. Nah, yang kedua itu intelijen digital, siklus biru. Inilah yang menjadi pembeda utama kami. Kami menghadirkan produk sebuah risk management software yang dirancang spesifik untuk petani jamur. Seringkali data lapangan yang krusial hilang karena tidak dicatat. Produk berfungsi mengunci data tersebut. Petani cukup menginput kondisi harian dan sistem kami dengan algoritma berbasis makro akan langsung memprosesnya menjadi matriks heat map. Jadi jika ada potensi risiko titik tertentu, sistem akan langsung memberikan peringatan dini dan instruksi mitigasi yang harus dilakukan petani saat itu juga. Ini mengubah peran petani dan dari sekedar bekerja menjadi pengambil keputusan berbasis data. Next. Oke, peta jalan terintegrasi. Nah, peta jalan terintegrasi kami memahami bahwa setiap menit di UMKM adalah uang. Oleh karena itu, peta jalan 4 bulan ini kami rancang secara paralel agar tidak menghentikan siklus panen mitra. Bulan pertama, fondasi dan audit. Kami tidak langsung mengubah sistem kami melakukan baseline audit untuk memastikan software prediksi selaras dengan kondisi nyata di kumbung. Kami memetakan alur kerja mitra agar perubahan yang kami bawa nanti tidak terasa asing, melainkan membantu mereka bekerja lebih mudah. Bulan kedua, edukasi dan digitalisasi. Kami memberikan pelatihan intensif. Fokus kami bukan hanya mengajar cara pakai software, tetapi mengubah paradigma. Kami mendampingi mereka menyusun buku pedoman SOP GAP yang praktis sehingga software Produce memiliki basis data yang akurat untuk diolah. Nah, bulan ketiga implementasi full scale. Ini adalah fase stress test. Seluruh opsional diwajibkan mengikuti SOP
SOP baru dan sistem periodis dijalankan sepenuhnya. Kami mendampingi setiap tahapan patriotisasi dan perawatan backlog, memastikan setiap tindakan di lapangan terinput ke dalam sistem untuk dimonitor secara real time. Nah, bulan keempat evaluasi dan optimasi. Kami melakukan post audit. Kami membandingkan performa sebelum dan sesudah intervensi. Fokus kami adalah memastikan sistem ini mandiri atau biasa disebut sustain, sehingga ketika masa PKM berakhir, mitra sudah memiliki kompas manajemen risiko yang baku untuk menjalankan usahanya sendiri. Okay, next. Okay. Manajemen mutu berkelanjutan. Manajemen mutu berkelanjutan ini agar inovasi tidak menjadi solusi instan yang hilang begitu saja. Kami mengadopsi kerangka kerja internasional ISO. Kami tidak sedang membuat sistem baru, kami sedang membakukan sistem yang sudah ada. Siklus ini berjalan secara repetitif. Quality planning, kami mengubah SOP yang dulunya tidak tertulis menjadi pedoman prosedural yang terdokumentasi. Ini memberikan kapasitas langka bagi mitra. Terus ada kualitatif asurasi. Kami sadar kami memilih mahasiswa, maka kami melibatkan praktik dari CV, asal agro corporation sebagai metode industri. Oke, ada quality control. Di sini data driven menjadi harga mati. Kami mengukur setiap variabel suhu, kelembapan, sehingga tingkat sterilitasnya menggunakan alat ukur presisi. Hasilnya keputusan diambil berdasarkan data, bukan lagi spekulasi. Nah, yang terakhir ini kualitatif informal. Ini inti dari ISO. Sistem produce akan secara otomatis menyimpan layer net dari setiap siklus panen. Jika terjadi kegagalan, sistem akan membantu kami menganalisis root cause-nya, sehingga pada siklus berikutnya kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Gitu. Inilah yang kita sebut sebagai continuous improvement, budaya perbaikan berkelanjutan yang akan terjadi menjadi warisan utama program ini bagi mitra. Oke, next, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Farel Raditya dengan NPM 24782049. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah diberikan oleh teman saya, yaitu slide 7, di mana di slide 7 ini terdapat justifikasi anggaran cost of quality atau COQ. Nah, sebelum masuk ke COQ-nya, ini ada tadi kan kita udah ngomongin sebuah rancangan proyek yang ideal itu tentu tidak hanya berbicara tentang teknis, tetapi juga harus rasional secara finansial. Nah, bagaimana kita menjustifikasi anggaran untuk proyek ini? Dalam studi kasus yang kami buat ini, kami menggunakan kerangka analisis yaitu COQ atau cost of quality. Nah, artinya itu biaya kualitas. Coba kita ilustrasiin dulu deh, seperti dua pilar yang ada di gambar ini ya. Itu selama bertahun-tahun
UMKM Gubuk Jamur Tiram Srikaton terus-menerus menanggung internal failure cost atau biaya kegagalan internal yang luar biasa besar. Seperti yang saya sebutkan di awal, mereka kehilangan 30% capaian modal setiap kali musim tanam karena kontaminasi. Itu artinya mereka membuang uang untuk membeli serbu kayu, bekatul, membayar tenaga kerja, dan menghabiskan waktu hanya untuk menghasilkan produk gagal atau backlog busuk yang pada akhirnya itu dibuang semua. Nah, ini adalah kebocoran finansial atau pendarahan modal yang perlahan-lahan bisa mematikan usaha. Untuk menghentikan kebocoran tersebut, strategi yang kami coba buat itu ada sedikit pemindahan beban biaya tersebut ke area depan, yaitu pertama ada di area pencegahan. Itu pertama ada kami mengalokasikan prevention cost atau biaya pencegahan sebesar 4.642.000. Angka ini bukanlah biaya yang akan habis begitu aja ya. Itu akan melainkan menciptakan capital expenditure atau investasi modal yang cukup strategis. Dana ini digunakan untuk merevitalisasi tanda fisik, membeli instrumen presisi seperti termometer stainless steel tahan panas yang memiliki bahan sterilisasi yang terstandar, serta pencetakan yang sesuai dengan buku panduan SOP. Nah, tujuannya itu untuk memastikan kesalahan yang tadi diperbuat oleh pekerja itu tidak memiliki celah untuk terjadi sejak detik pertama backlog dibuat. Nah, yang kedua ada kami mengalokasikan appraisal cost atau biaya penilaian, itu sebesar 700.000. Nah, dana ini kami investasikan untuk memvalidasi kualitas software Prudence dan SOP kami secara eksternal. Kami mengundang pakar dan melakukan uji coba makro pada aplikasi agar instruksi mitigasi yang keluar benar-benar bebas dari bug dan relevan dengan kondisi lapangan. Secara teoritis maupun matematis, investasi pada prevention dan appraisal ini ibarat panah yang akan menghasilkan pilar biaya kegagalan di masa depan. Nah, dengan investasi mutu yang terkontrol ini, kami menargetkan external failure cost, yakni kerugian pasca produksi atau komplain dari konsumen, ini dapat ditekan hingga ke angka 0 rupiah. Singkatnya, kami mengeluarkan sedikit biaya di awal untuk menyelamatkan puluhan juta rupiah modal mitra di masa depan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada matriks transformasi kinerja mitra. Di sini kami telah membuat kesimpulan dan kami telah merangkum dalam matriks transformasi kerja, yaitu yang pertama ada dari sisi tingkat kontaminasi. Kita akan melihat perubahan drastis dari kondisi baseline yang tadinya sangat kritis di angka 30%. Proyek ini menargetkan penurunan tingkat kegagalan menjadi di bawah 3%. Ini berarti usaha kami itu ingin UMKM itu berhasil menyelamatkan 27% modal mereka yang selama ini terbuang menjadi sampah yang nggak tahu sampah apa. Yang kedua ada dari sisi produktivitas panen, itu membuat efisiensi yang tercipta dari media tanam yang sehat akan mendongkrak hasil panen dari yang awalnya tertahan di angka 0,3 kg. Nah, produktivitas ini akan didorong naik hingga lebih dari 0,4 kg per backlog. Ini adalah peningkatan yield atau hasil panen yang signifikan tanpa mitra perlu membangun kumbung baru atau menambah kapasitas ruangan. Yang ketiga ada dari sisi pendekatan manajemen. Ini namanya legacy atau warisan. Nah, warisan ini akan ada jangka panjang dari proyek kami ya. Itu UMKM tidak lagi akan menjalankan bisnisnya dengan pendekatan trial dan error atau menebak-nebak. Nah, melalui intervensi kami, manajemen operasional mereka akan berevolusi menjadi sistem yang data driven atau digerakkan hanya oleh data.
yang terpandu secara visual oleh heat map ISO 31000 yang ada dalam software Prudence. Nah, yang keempat atau terakhir itu dari sisi status risiko. 5 masalah aktif di lapangan dan 4 risiko kategori unacceptable yang mendominasi di fase inisiasi itu ditargetkan akan ditangani seluruhnya, sehingga di akhir proyek status operasional mereka mencapai 0 temuan kritis ya. Lalu kapabilitas sebuah UMKM daerah modern tidak lagi hanya diukur dari seberapa keras mereka bekerja memproduksi barang, tetapi dari seberapa cerdas mereka memitigasi risiko kegagalan melalui sinergi antara ketegasan standar SOP, good agricultural practice di lapangan, dan kecerdasan analisis dari Prudence Risk Management Software. Kami yakin UMKM Gubuk Jamur Tiram Srikaton akan bertransformasi menjadi industri berskala presisi yang kapabilitasnya meningkat, produksinya juga optimal, dan risikonya juga terkendali. Oke, demikian pemaparan rancangan proyek dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian teman-teman semua dan rekan-rekan sekalian. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator dan kami sangat terbuka untuk sesi diskusi serta tanya jawab. Oke, sebelumnya izin mengajukan pertanyaan. Oke. Jadi tadi kelompok kalian menyimpulkan bahwa masalah manajemen IO5 adalah akar masalah yang paling fatal. Padahal kontaminasi jamur itu murni masalah biologis dan teknis di lapangan. Bisa tolong jelaskan tentang rasionalisasinya? Oke, itu saja pertanyaan dari saya. Oke, ini bentar, saya tanya kelompok saya dulu ya. Ini mau kita jawab langsung atau kita skip dulu pertanyaannya? Mungkin ditambah aja dulu. Oke, kita skip dulu. Di sini ada yang mau bertanya lagi. Baik. Ya. Oke, baik. Izin menjawab juga ya, bertanya maksudnya. Jadi untuk pertanyaannya itu mungkin untuk seputar pemilihan teknologinya aja ya. Jadi kan di sini mengingat ya ada anggota kelompok lain yang backgroundnya teknologi dan IT ya. Jadi untuk kenapa solusi yang ditawarkan hanya menggunakan Microsoft Excel Makro atau VBA aja, dan kenapa nggak sekalian aja merancang aplikasi berbasis web, IoT atau mobile yang lebih advance itu untuk UKM tersebut. Mungkin sekian aja untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah tidak ada ya? Kalau sudah tidak ada yang Oke, cukup. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaannya yang pertama tadi ya, mas yang pertama ya.
yaitu kelompok kalian menyimpulkan bahwa masalah manajemen QO5 adalah akar masalah yang paling fatal. Padahal kontaminasi jamur itu murni masalah biologis dan teknis lapangan. Bisa tolong jelasin nggak gitu kan ya? Oke, di sini memang betul bahwa kontaminasi adalah masalah biologis. Tapi pembiaran terhadap masalah biologis tersebut secara berulang adalah masalah manajemen. Dalam analisis kami, kesalahan teknis seperti suhu pasteurisasi yang kurang matang pada QO1 atau sterilisasi yang salah pada QO4 sebenarnya bisa diperbaiki dalam satu kali siklus panen. Namun karena mitra tidak memiliki instrumen manajemen risiko yang baku, semuanya hanya berdasarkan trial and error. Kesalahan teknis tersebut tidak terdokumentasi dan tidak pernah dievaluasi. Akibatnya, kerugian 30% terus terjadi berulang-ulang. Jadi, intervensi software prudence di level manajemen QO5 itu berfungsi memutus rantai trial and error. Nah, agar perbaikan teknis lapangan bisa terus dievaluasi. Bagaimana? Oke, beri jempol ya, beri jempol. Oke, kalau begitu pertanyaan tadi nomor 2 boleh dijawab sama Mas Ikrom. Ya, di sini saya izin menjawab pertanyaan kedua. Saya bacakan ulang. Mengingat ada anggota kelompok kalian yang backgroundnya teknologi dan IT, kenapa solusi yang ditawarkan hanya menggunakan Microsoft Excel Makro atau FBA? Kenapa tidak sekalian merancang aplikasi berbasis web, IoT atau mobil yang bisa advance untuk UMKM tersebut? Oke, ini saya jawab. Ini adalah keputusan desain yang sangat kami pertimbangkan berdasarkan prinsip user internet decision dan berkelanjutan proyek. Kami memilih Excel FBA ini karena dua alasan utama. Yang pertama, aksesibilitas dan efisien biayanya. Di sini lokasi kumbung UMKM di perdesaan seringkali memiliki kendala sinyal. Excel dapat beroperasi 100% secara offline. Yang kedua, aplikasi web atau mobile membutuhkan biaya maintenance, sewa server atau hosting bulanan yang justru akan membebani pengeluaran UMKM ke depannya. Dengan FBA ini, kami tetap bisa menyuntingkan algoritma yang kompleks untuk menghasilkan heat map risiko yang advance, tetapi dibungkus dalam platform yang sangat familiar, gratis perawatannya, dan mudah diadopsi oleh pelaku usaha agribisnis di desa. Mungkin itu jawabannya, Kak. Gimana? Oke, sudah beri jempol ya. Apakah cukup? Cukup. Oke, baik. Ini langsung saya tutup saja ya. Dari kelompok kami, kami izin undur diri. Jika ada salah kata, kami mohon maaf semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.